Santo Sebastianus, doakanlah kami. Itulah salah satu seruan memohon perlindungan kepada Tuhan supaya dibebaskan dari wabah virus corona melalui perantaran Santo Sebastianus yang kita dengar dan doakan bersama Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang. Kita bisa lantunkan lagi doa itu lewat video yang diunggah tanggal 17 Maret 2020. Jadi, Santo Sebastianus termasuk orang kudus yang dapat mendoakan kita agar selamat dari ancaman virus dan wabah. Benarkah demikian? Tradisi Gereja Katolik mengajarkan demikian, termasuk juga Santa Corona yang sudah saya bahas dalam video saya sebelumnya. Tetapi juga orang-orang kudus lain seperti Santo Rochus, Santo Carolus Borromeus, Santo Antonius Agung, Santo Quirinus, Santo Edmundus, Santo Damianus, Santo Dimphna, Santo Eustachius, dan banyak lainnya. Sebastianus termasuk orang kudus yang sangat populer, tidak hanya bagi orang Katolik Roma, tetapi juga umat Katolik Ortodoks dan bahkan Anglikanisme. Banyak rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Santo Sebastianus karena kepercayaan bahwa orang kudus yang satu ini dapat mendoakan kesembuhan para pasien. Dalam video kali ini saya ingin mengisahkan siapa Santo Sebastianus dan mengapa ada devosi memohon perlindungan serta doa kepadanya ketika diserang wabah. Video ini ditunjukkan hanya kepada orang Katolik yang memang memiliki tradisi iman memohon pertolongan Tuhan melalui doa dan perantaran orang kudus. Teman-teman dari agama lain, terutama Islam dan Kristen Protestan yang tidak punya tradisi ini, saya harap tidak menontonnya. Atau jika mau menonton sampai habis, tahan diri untuk tidak memberi komentar menjelekan. Anda tidak bisa menilai pakaian orang lain sebagai estetis atau tidak menggunakan ukuran dan selera estetik kamu sendiri. Begitu kira-kira analoginya. Santo Sebastianus adalah salah satu martir perdana dalam Gereja Katolik. Sebagai seorang tentara Romawi, Sebastianus hidup antara tahun 256 sampai 288 Masehi di bawah pemerintahan Diocletianus, seorang penguasa lalim dan pembasmi orang Kristen. Pengetahuan kita mengenai Sebastianus umumnya didasarkan pada tradisi. Salah satu catatan yang masih terpelihara mengenai siapa Sebastianus adalah tulisan Santo Ambrosius dari Milan berjudul Passio Sancti Sebastiani di abad keempat. Ada juga tradisi yang mengatakan bahwa tulisan itu berasal dari abad kelima. Catatan ini sebenarnya mengisahkan juga bagaimana Santa Irene menyelamatkan nyawa Sebastianus dari kematian. Catatan lain berasal dari abad ke-18 dalam sebuah dokumen bernama Acta Sanctorum. Catatan mengenai Acta Sanctorum ini juga sebenarnya dirujuk kembali ke catatan Santo Ambrosius oleh Jean Bolang, seorang hagiografer dari abad ke-17. Ada juga catatan pendek berjudul Legenda Aurea yang menyebut Sebastianus sebagai yang berasal dari Gallia Narbonensis yang diperkirakan berlokasi di Milan. Dengan begitu, menurut tradisi, Sebastianus adalah seorang tentara Romawi, pengikut Kristus dan berasal dari daerah Milan. Di tahun 283 Masehi, Sebastianus masuk menjadi tentara Romawi dibawa ke Kekaisaran Carinus. Konon karena keberaniannya, Sebastianus ditunjuk menjadi salah satu pimpinan tentara dari pasukan Praetorian atau disebut Praetorian Guards di bawah Kaisar Diocletianus dan Kaisar Maximianus. Kedua kaisar ini bahkan tidak mengetahui kalau Sebastianus adalah seorang pengikut Kristen. Menurut tradisi, hiduplah dua orang Kristen bernama Markus dan Marcellianus. Kedua saudara kembar ini berasal dari keluarga yang sangat kaya. Konon keduanya adalah diakon. Konon juga kedua saudara kembar ini menikah dan kemudian menetap di Roma bersama istri dan anak-anak mereka. Sebagai orang Kristen, mereka menolak menyembah para dewa Romawi. Karena itu keduanya kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Suatu hari, kedua orang tua mereka yakni Tranquillinus dan Martia mengunjungi mereka di penjara.
Orang tuanya membujuk mereka supaya murtad dari ajaran Kristen. Yang terjadi adalah bukan kedua saudara kembar ini menyangkal iman Kristennya. Kedua orang tuanya yang justru murtad menjadi pengikut Kristus. Dan itu berkat pewartaan dan kesaksian Sebastianus. Sebenarnya tidak hanya Tranquillinus dan Marcia. Sebastianus juga memurtadkan Tiburtius, putra dari Chromatius, seorang pejabat pemerintah lokal. Tiburtius di kemudian hari juga menjadi seorang martir Kristus. Sebastianus juga dihubungkan dengan pertobatan Nikosastrus dan Zo, pasangan suami istri terpandang karena memiliki jabatan dalam pemerintahan Romawi. Konon, Zo menjadi bisus selama 6 tahun. Zo menyatakan keinginannya menjadi pengikut Kristus kepada Sebastianus. Begitu murtad menjadi pengikut Kristus, Zo kembali bisa berbicara. Nikostratus suaminya kemudian memurtadkan para penghuni penjara lainnya menjadi Kristen. Konon, Sebastianus mempertobatkan sekitar 16 orang menjadi pengikut Kristus. Meskipun selalu bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mempertahankan iman Kristennya, akhirnya status Sebastianus sebagai pengikut Kristus diketahui publik. Itu terjadi sekitar tahun 286 Masehi. Kaisar Diocletianus memaksanya supaya menyangkal imannya, tetapi Sebastianus menolaknya. Setelah penolakan itu, Diocletianus kemudian memerintahkan Sebastianus dibawa ke tanah lapang. Di sana sudah disediakan sebuah tiang. Sebastianus diikat pada tiang tersebut, dan para pemanah kemudian diperintahkan untuk memuntahkan anak panah mereka supaya menghujani seluruh tubuhnya. Tubuh Sebastianus yang penuh anak panah, terluka dan berdarah itu kemudian dibiarkan begitu saja, perlahan-lahan mati. Ternyata di luar dugaan, Sebastianus tidak mati. Datanglah seorang janda dari Castulus bernama Irene dari Roma. Janda itu melepaskan tubuh Sebastianus dari tiang agar dapat dikuburkan secara manusiawi. Tetapi Irene menemukan bahwa ternyata Sebastianus masih hidup. Dia kemudian membawa Sebastianus ke rumahnya, merawat dia dan memulihkan kesehatannya. Setelah kembali hidup dan sehat, suatu waktu Sebastianus berdiri di samping tangga yang biasanya dilewati kaisar. Kaisar kemudian menuruni tangga tersebut, dan Sebastianus berteriak serta mengecam perilaku dan kekejaman terhadap orang-orang Kristen. Keberaniannya dalam berbicara dan terutama pengalamannya selamat dari kematian membuat kaisar menaruh rasa kagum pada Sebastianus. Tetapi itu sama sekali tidak menghentikan sifat kejam kaisar. Sang kaisar segera memerintahkan penangkapan terhadap Sebastianus. Sebastianus kemudian dianiaya sampai mati dengan pentungan. Tubuhnya dilemparkan ke saluran pembuangan umum. Seorang wanita saleh bernama Lucina diperingatkan oleh martir dalam sebuah penglihatan dan mimpi, datang dan kemudian mengambil mayat itu dan menguburkannya di katakombe di pintu masuk pemakaman Calixtus. Di tempat itulah sekarang berdiri megah Basilika Santo Sebastianus. Lalu, apa hubungannya Sebastianus sebagai pelindung dari wabah? Menghubungkan Santo Sebastianus sebagai pelindung terhadap wabah sebenarnya berasal dari tradisi abad pertengahan. Ini berhubungan dengan peristiwa pertama Sebastianus menjadi martir ketika sekujur tubuhnya dipenuhi dengan anak panah. Umat Kristen di abad pertengahan menghubungkan tubuh Santo Sebastianus yang dipenuhi dengan anak panah, tetapi tidak mati itu, dengan sebuah mitos dalam kebudayaan Yunani Romawi. Dalam mitos itu diceritakan bahwa Apollo, sang dewa pemanah, kadang tampil perkasa menghancurkan musuh-musuhnya dengan cara menembakkan anak panah beracun dari surga. Tetapi dewa Apollo juga menjadi pembebas dari wabah penyakit. Orang Kristen di abad pertengahan kemudian mengubah mitos ini menjadi kisah kemartiran yang khas Kristen dengan Sebastianus sebagai pengganti dewa Apollo. Masih kurang nyambung ya? Benar. Orang Kristen sejak abad pertengahan percaya bahwa kemampuan Sebastianus menahan sakit dan penderitaan akibat anak panah para tentara Romawi itu membuatnya bertahan hidup dan selamat. Anak panah itu digunakan sebagai analogi atau perumpamaan untuk menggambarkan serangan wabah.
anak panah beracun dalam mitos Dewa Apollo. Umat Kristen berdoa melalui perantaran Santo Sebastianus supaya dengan kekuatannya menahan gempuran anak panah atau menahan wabah, dia bisa berdoa juga kepada Bapa di surga agar orang Kristen juga bisa menjadi kuat dan bertahan hidup meskipun juga sedang diserang wabah. Itulah sebabnya mengapa orang Kristen sampai kini tetap mempertahankan tradisi berdoa kepada Tuhan melalui perantaran Santo Sebastianus ketika wabah dan penyakit menular datang menyerang. Santo Sebastianus, doakanlah kami.